Di video kali ini kita akan membahas satu tips yang saya pakai kalau membuat website di RunCloud, yaitu satu website atau di RunCloud kita sebut web application, itu satu sistem user. Nah, maksudnya seperti apa? Kita lihat ya. Ini adalah contoh di salah satu server saya punya dua web app di sini, ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat owner RunCloud. Jadi owner ini adalah sistem user yang kalau teman-teman bisa cek itu di menu sistem user di sini. Nah, jadi sistem user itu adalah user yang ada di Linux, di server Linux kita. Nah, kalau yang di sini di server Ubuntu kita ya. Jadi ada dua, ada root, ada RunCloud. Nah, kalau untuk membuat website itu nggak mungkin pakai root lah ya, jangan. Kita pakai sistem user. Nah, di sini defaultnya adalah RunCloud. Nah, ini saya sudah punya dua website dan dua-duanya pakai sistem user yang sama, RunCloud. Ini contoh yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Bayangkan, misalkan salah satu website di sini itu ya kalau lagi apes-apesnya sejelek-jeleknya itu kena hack misalkan, maka hackernya itu ataupun yang orang jahat tersebut dia bisa mengakses website web app yang ada di sistem user yang sama gitu. Jadi yang di sini kena hack ya, yang di sana semuanya kena hack. Jadi ketika teman-teman pakai sistem user yang sama ini itu sama kayak teman-teman punya satu akun cPanel terus dipakai untuk banyak website. Nah, kalau ada satu website kena hack, yang lain juga kita kena. Nah, itu contoh sederhananya seperti itu. Nah, lalu cara mengatasinya seperti apa? Kalau saya nih teman-teman, saran saya adalah setiap satu website itu satu sistem user. Nah, cara pakainya gimana sih? Jadi kita ketika create web app di sini, misal saya bikin website WordPress baru ya. Nah, ini kita buat misalkan website gue. Terus pakai tes domain aja biar cepat. Nah, di sini untuk web application owner system user ini kita ilangin centangnya. Nah, di sini ini saya buat sistem user yang baru. Nah, jadi kalau ini website gue ini biasanya saya samain aja. Jadi sama dengan nama web app-nya. Ya udah, kalau sudah ya tinggal dikasih aja website gue, katakanlah admin. Oke, lalu ya sudah, kemudian kita klik add web application website gue. Nah, kayak gitu ya. Oke, nah kita back ya. Kita back di sini, teman-teman bisa lihat sekarang nih. Jadi web application yang baru ini ownernya sudah beda, sistem usernya sudah beda. Nah, kalau misalkan ada satu website di sini kena hack misalkan, yang tes.2 ini dia tidak akan mengganggu website gue karena berada di sistem user yang berbeda. Jadi ini sama kayak kita buatkan akun cPanel lah kalau di share hosting ya, akun cPanel untuk masing-masing website. Nah, itu tips sederhana tapi seringkali teman-teman lupa kayak gitu. Nah, tidak ada salahnya sih kalau misalkan bikin satu sistem user untuk beberapa website, untuk misalkan bikin beberapa aplikasi itu mungkin itu dibutuhkan gitu. Tapi kalau untuk teman-teman bikin website untuk WordPress, untuk blog dan sebagainya misalnya, itu lebih baik satu sistem user itu satu website. Oke, jadi nanti kalau misalkan mau mengakses FTP, SFTP misalkan mau upload sesuatu ke web sini, nah itu tinggal ke sistem user. Nah, di sini passwordnya bisa teman-teman ganti. Ini untuk kebutuhan mengakses melalui SFTP, pakai FileZilla dan sebagainya. Nah, tinggal klik aja terus ganti password.
Nah, itu aja teman-teman tips kali ini ya. Sekali lagi, untuk membuat website usahakan selalu kalau pakai VPS bahwa satu website itu satu sistem user. Ini untuk keamanan website teman-teman sendiri. Kalau misalkan di satu server diberi banyak website. Sekian dan terima kasih, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.